sudah pernah lihat saya di televisi? Sudah tidak zaman nonton televisi atau sudah fokus di YouTube? Fokus itu. Berarti di sini udah jelas ya, teman-teman dari Kecamatan 10. Paling jauh 10 mana? Angkat tangan. Kalian 10 mana? Walaupun saya asli orang desa, tapi saya ingin menunjukkan bahwa semua berhak untuk sukses. Sepakat? Yang bilang sepakat, angkat tangan. Yang berani memaparkan alasannya, tolong maju satu orang. Setelah ini nanti akan ada moderator yang membacakan si budaya. Yang berani mengutarakan alasan kenapa kok sepakat kita berhak untuk sukses. Silakan maju. Satu, dua, tiga. Silakan. Kenapa saya bisa mengutarakan bahwasanya setiap orang itu berhak sukses? Karena pada dasarnya pada kalangan umum itu bahwasanya gelar kesuksesan itu biasanya dinilai pada orang-orang yang terbilang dari perkotaan dan orang-orang yang terbilang kaya. Bahwasanya orang yang dari desa, yang dari pelosok tidak ada keberhakan sukses, padahal semua ada kemampuan untuk meraih kesuksesan itu asalkan ada kemauan sendiri. Dan kesuksesan yang diraih oleh orang yang bisa dibilang yang kurang dari segi lokasi dan finansial itu lebih hebat daripada orang yang sukses yang berasal dari orang yang terkenal, orang kaya dan orang yang perkotaan. Beri tepuk tangan. Untuk pertemuan dengan kita interaksi sejenak. Selanjutnya silakan kakak moderator bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat ya? Sudah siap mengikuti materi? Siap. Apa materinya pada pagi hari ini? Beliau bernama Alvin Khairon, SIKOM, JMA, JPS. Tempat tanggal lahir Bangkalan, 27 Oktober 1997. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status single. Jadi masih ada peluang. Alamat saat ini Gang Modin nomor 10A Wonocolo. WhatsApp 083 8500 11411. Instagram @alvin_khairon_. Facebook Alvin Khairon. Twitter @alvin_khairon. Email alvinkhairon27@gmail.com. Kemudian pendidikan beliau untuk formal 2010 beliau lulus dari SDN Manilor 3. Kemudian di tahun 2013 beliau lulus dari SMPN 110. Di tahun 2016 beliau lulus dari SMK Al-Hikam Burneh Bangkalan. Kemudian di tahun 2020 beliau lulus dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Itu sekilas mengenai pendidikan formalnya. Kemudian di pendidikan non formal ada Certified Motivator Academy 2019. Kemudian Certified Public Speaking 2020. Prestasi-prestasi yang pernah beliau raih, yang pertama ada full scholarship winner #30 hari jago bacot from Mr. Ilham Sanjuara 2020. Kemudian finalis LKTI Nasional di Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2019. Kemudian pembicara di 11 kota.
Selanjutnya Duta Persahabatan Public Speaking Class UNESA 2019. Juara 3 MC Wedding di Hotel Face Surabaya tahun 2019. Best Speaker Training Public Speaking IPPNU UNESA 2019. Juara 2 Lomba Manajemen Organisasi DPK RMP Surabaya. Kemudian finalis Lomba Mubalik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2017. Kemudian juara 1 kontes An-Nur Star Surabaya di tahun 2016. Cek. Kemudian santri terbaik Putra An-Nur Surabaya 2016. Juara 1 Sholawat Kontemporer Putra Pesantren Mahasiswa An-Nur Surabaya 2016. Dan yang terakhir peserta terbaik Putra Wakis di Mojokerto pada tahun 2016. Kemudian pengalaman organisasi beliau. Yang pertama, asisten riset fresh graduation pada tahun 2019 dan 2020 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Kemudian ketua umum komunitas milenial berkarya. Kemudian pengurus milenial Sintesa Bangkalan 2020. Founder of Winsa Public Speaking 2019. Kemudian trainer of BBN Surabaya mulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian pembina Public Speaking SMA 1 Muhammadiyah Surabaya mulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian pengurus koordinator Departemen Public Speaking IKA Maba Surabaya 2019-2020. Pengurus PSDM bidang MC Kospada Saiful Kulum 2017-2018. Kemudian pengurus bidang dakwah IKMA Winsa 2017-2018. Yang terakhir pengurus dakwah dan sosial OSPM An-Nur 2017-2018. Itu sekilas mengenai CV beliau. Sebelum masuk ke materi, saya minta untuk teman-teman HP-nya ditaruh dulu biar lebih fokus ke materinya. Ya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya selaku moderator. Langsung saja ke materinya. Untuk Kak Alvin Khairat dipersilakan. Dari ratusan bahkan ribuan saya temui peserta training. Oke, sebelum saya lanjut, minta tolong ilmu. Kalau kita tidak bahagia, kalau kita tidak tersenyum, sulit untuk masuk. Kelihatannya banyak mukanya yang datar. Contoh, serius, saya paham. Saya bukan anak konseling. Cuman kalau teman-teman yang dekat sama anak konseling, paham aku. Jadi anak-anak pikirannya kapan ini mau makan, kapan ini selesai. Ngomong aja gak jelas, masa iya ini trainer gitu loh. Ya, saya ulang lagi. Dari sekian banyak peserta training yang pernah saya isi, alhamdulillah 3 hari yang lalu saya ke Kediri dan pamflet oleh Pak Ketum yang ini sudah dikirim. Saya menemukan ratusan hingga ribuan peserta training.
Sehingga dari sini saya menyimpulkan ada 3 kriteria mahasiswa. Ini mahasiswa semua kan? Wow, calon agen of change ya, agen of perubahan. Sehingga dari 3 kriteria ini, yang pertama, perhatikan, ada orang yang tidak memiliki bakat, tidak mampu untuk berbicara di depan umum, dan dia tidak pernah bergerak untuk belajar. Ini tipikal yang pertama. Tipikal yang kedua, ada orang yang ada keinginan, dia mampu belajar dan menargetkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu tersebut, tapi saat dia sudah dapat, dia sudah merasa puas, sehingga dia kalau sudah dapat tidak pernah menargetkan target yang lebih besar. Itu tipikal yang kedua. Tipikal yang ketiga, ada orang yang punya bakat, targetnya jelas. Saat dia sudah mendapatkan target tersebut, dia selalu menargetkan target-target yang lebih besar, dan begitu pun seterusnya. Dan saya yakin tipikal yang ketiga ini adalah peserta Makrab 2020 dari Kompas. Amin Allahumma. Amin. Yang tidak amin semoga jodohnya jauh. Amin Allahumma. Amin. Siapa yang gak mau jodoh? Angkat tangan. Banyak mau jodoh? Mau jodoh apa enggak? Alasannya? Iya benar. Berani nggak mengutarakan argumennya di depan umum? Monggo. Iya, barusan. Iya. Beri tepuk tangan dong. Semuanya. Perhatikan, saya jauh-jauh ya dari Surabaya, walaupun saya asli orang Neron, Maneron Bekir Songai. Tapi kalau kita belajar public speaking, tidak boleh hanya belajar teori. Walaupun kita menghabiskan 5 buku sampai 10, kalau tidak praktek, nggak akan maksimal. Silakan ya, bisa diberikan alasannya. Sebelumnya selamat pagi. Tadi kan sebelumnya masnya nanya, Anda mau jodoh apa tidak? Terus saya menjawab iya, karena setiap entah itu makhluk hidup yang ada di sini tuh diciptakan secara berpasang-pasangan. Jadi saya terima kasih. Karena aku belum kenal. Perkenalkan, nama saya Wardah, asal saya dari Perancang. Namanya Wardah dari Perancang. 10 berarti. Silakan duduk. Terima kasih Wardah. Ya silakan kakak, bisa. Ya di sini sebelum saya masuk materi yang lebih mendetail, perlu kita ketahui dan kita sadari bahwa apapun profesi kita nanti, ingat, apapun profesi kita nanti, mau jadi manajer, entrepreneur, pembisnis, ataupun profesi yang lain, pasti membutuhkan public speaking. Sekarang ada nggak yang mau berani maju ke depan? Apa sih public speaking bagi kalian? Usahakan yang belum maju. Oke, di sini ada yang bawa pulpen, angkat tangan. Siapa? Silakan maju depan. Ya, ini salah satu teknik. Ketika orang lain disuruh maju gak mau, ya udah coba. Di sini ada yang bawa makan nggak? Ternyata ini pahlawan yang berani tanpa kita ketahui. Siapa namanya mas? Posisinya bisa sesuai dengan mahasiswa lah. Posisi mahasiswa itu seperti apa kalau maju misalkan? Namanya siapa? Asron. Dari 10 mana? Oh, Kalpung. Mahasiswa? Oh, Win suka. Suka siapa? Suka Jogja. Gak suka sama wanita. Oh, kampusnya. Uin suka apa? Suka kampusnya. Perkenalkan, nama saya Alvin, kuliahnya di UIN. Suka apa? Suka
kampusnya. Ya, silakan. Apa menurut Anda? Menurut saya public speaking itu terdiri dari dua kata. Yang pertama public, yang artinya kalau menurut saya itu keramaian. Yang kedua speaking, artinya berbicara ataupun pembicaraan. Yang artinya bisa kita simpulkan bahwasanya public speaking itu adalah cara kita berbicara di depan umum ataupun di halayak banyak. Terima kasih. Namanya siapa tadi? Terima kasih, sukses selalu ya. Yang dari cewek ada yang mau jawab? Usahakan yang belum, karena semua guru saya yang sudah certified tingkat nasional maupun internasional mengatakan kita harus praktek. Ya Allah, semoga bukan saya, ya Allah, ya Allah. Ya, saya hitung, ingat kata-kata saya pernah saya sampaikan hingga trainer yang lain itu sepakat bahwa ciri-ciri orang sukses adalah berani. Berani gagal, berani tanggung jawab, berani mengambil peran lebih. Saya tanyakan lagi yang cewek, silakan maju untuk menyampaikan apa yang kamu ketahui tentang public speaking. Perlu diketahui bahwa lebih baik 1000 kali salah saat kita belajar daripada salah 1 kali di masyarakat. 1, 2, 3. Silakan Mbak. Silakan 1, 2, 3. Ingat, nanti di perkuliahan apapun mata kuliahnya, tanya tuh sama kakak-kakak yang semester akhir, pasti akan dapat tugas makalah. Dan setiap makalah pasti disuruh presentasi. Saya tidak mau anak Kompas malah presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin. Saya dari, langsung lihat ya, PPT. Ini umum, terjadi di kampus manapun. Silakan Pak. Kalau nggak saya jemput. Bisa di sini? Ya. Namanya siapa Pak? Bisa nggak posisi yang enak gitu? Ya. Siap. Siap. Posisi seenak mungkin, serileks mungkin, kita anggap sudah kenal 17 tahun lama gitu ya. Siapa namanya? Hairunisa. Siapa namanya? Hairunisa. Dari kampus? IIK Institute. Adanya apa itu? Institut Islam? Apa? Ilmu Kesehatan Baktiweta. Oh, ada yang mau sakit? Jurusannya apa? Oh, farmasi. Ya, silakan. Kita perhatikan caranya ngomong per orang itu kan tadi Asrori ya? Asror. Ini apa? Bisa Panggilannya? Hai. Ya, silakan. Iyalah. Barangkali Kak yang kamera nggak kenal kan? Silakan. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Menurut saya public speaking itu adalah dimana kita berbicara di depan orang banyak dan menyampaikan Ini termasuk jadi ngebleng, bingung. Padahal di sana tuh habis bikin doang, aku loh kena ke diri gitu ya. Pas sampai sini kadang bingung. Ini penontonnya masih anak 10. Belum juga dilihat sama anak Surabaya, Jakarta dan sebagainya. Silakan. Habis bikin tuh seni bicara untuk apa betul? Ya silakan. Udah. Tutup dong. Tulisin stadium. sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih sungguh sangat luar biasa ya, Anissa ya. Ya barusan Mas Asror. Jadi nanti teman-teman akan saya kasih masukan perihal cara ngomong cowok itu seperti apa, cewek seperti apa. Bahkan dari teman-teman berjalan pun itu ada caranya. Bukan berarti, ayo maju. Bukan. Tapi kita itu
usahakan good looking karena ada hal yang mungkin kita tidak tahu. Dalam artian hal itu sebenarnya penting, cuma kita tidak memperhatikan hal tersebut. Oke, lanjut Kak. Ya, public speaking itu gambarnya seperti ini. Berbicara di depan umum. Dulu saya pernah yang satu sekolah sama Ahmad ya. Kita satu sekolah di SMK Al-Hikam. Saya pernah didorong untuk menjadi kandidat calon ketua OSIS. Dan alhamdulillah pendukung saya itu sudah 75%. Alhasil setelah pemilihan, alhamdulillah saya kalah. Karena saya tidak bisa ngomong, gemeteran, gak berani. Udah itu konsepan dari panitia, lantai 1 itu guru, lantai 2 cewek, lantai 3 cowok. Namanya juga di pesantren. Saya disuruh naik ke atas panggung, disuruh kampanye. Sedangkan aku ngomong di depan cewek 2 saja, itu sudah mandi keringat. Kala itu. Tapi alhamdulillah setelah belajar, berproses, sekarang bisa menjadi lebih baik. Silakan Kak, lanjut. Ya, sebenarnya memang pemaparan public speaking itu banyak para tokoh dunia yang menyampaikan, kayak Plato, Aristoteles dan sebagainya. Ini gambaran orang saat kita menyampaikan materi ataupun pesan, yang lain ikut tersenyum. Bukan berarti malah dari depan pesertanya. Enggak. Ini juga nanti ya, teman-teman yang masih daring nih, ya enggak? Buktikan apa yang saya ucapkan. Ada beberapa guru walaupun yang sudah prof, bukan kampus kalian ya, tapi kampus di luar. Itu saat beliau menyampaikan 2 menit, 3 menit, kita sudah ngantuk. Karena kadang beliau masuk duduk. Ya, lanjutkan presentasinya kelompok 2. Setelah itu sesi tanya jawab. Udah, kadang main handphone. Kalian tidak diajarkan untuk bagaimana cara ngomong di depan. Walaupun saya anak ilmu komunikasi, di perkuliahan itu hanya sebatas teori. Komunikasi organisasi adalah, komunikasi massa merupakan, udah gitu aja. Jadi dari sini saya harap kita tetap bisa belajar, apalagi nanti kalau sudah masuk ya, sehingga kita bisa tahu gambaran orang ngomong bisa didengar. Berbicara tidak asal berbicara. Silakan Kak. Pemaparan yang saya sering sampaikan adalah seperti ini. Seni berbicara di depan umum. Ada beberapa orang kalau ngomong kadang nunduk, kadang nggak melihat audiens. Pernah nggak? Audiensnya di sini, ya. Yang cowok di sini. Tapi kita ngomongnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Hairon. Menurut saya public speaking itu adalah berbicara di depan orang banyak untuk menyampaikan pesan ataupun informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, merasa diperhatikan nggak? Sampean merasa diperhatikan nggak? Enggak. Masnya yang ini merasa diperhatikan nggak? Enggak tahu apa nggak lihat barusan? Enggak apa nih? Enggak apa? Enggak tahu. Bodoh amat. Ya. Jadi teman-teman, menurut referensi dari komunikasi cemerlang, kontak mata ini penting. Orang bisa jatuh cinta kalau pandangan pertama. Jadi kontak mata ini penting. Ada orang pintar ngomong, artikulasinya jelas, mentalnya keren, vokalnya nyari, tapi kontak matanya masih lemah. Dulu saat saya masih awal-awal Master 5 itu paling berani natap yang cowok doang, yang cewek merasa diasingkan. Tapi setelah berproses, saya tahu triknya. Dulu kata teman-teman, kalau kita melihat audiens, usahakan lihat sini atau lihat sini. Tapi ini sensitif, apalagi kita cowok yang cewek, ya enggak? Tapi enggak, kalau kakak, alhamdulillah sudah bisa memperhatikan anak-anak, mana yang ingat kepengen buka WA, kelihatan.
Mana yang udah bosen? Tapi nggak, saya rasa teman-teman di sini semangat semua. Jadi di sini kenapa kok saya memaparkan seni? Karena seni setiap orang berbeda-beda. Ada yang ngomong, contoh tadi sekilas saya koreksi, kayak Kak Nisa ya. Barusan ngomong kayak gini kan. Gini kan, itu kalau ada fotografer Bangkalan tuh malah di foto nanti kamu kayak selebgram ya. Tapi kalau apa? Semuanya butuh proses. Jadi di sini kenapa kok seni? Karena setiap orang memiliki ciri khas masing-masing. Dan usahakan anak maba sekarang ini nilai IPK itu tidak hanya ditentukan oleh UAS ataupun UTS, tapi keaktifan kalian di kelas itu sangat mendominasi. Dulu saya sempat debat sama anak Surabaya. Dia sama teman-teman dibilang prof. Selama semester 1 sampai semester 2 dia tidak pernah sekelas sama aku. Dan semester 3 kita dipertemukan di satu forum. Dia ketika ngomong ngantok jawaban. Saya ketika itu sudah tahu trik bagaimana cara mematahkan argumen orang lain. Sehingga saat itu saya bilang, iya mbak, sudah. Apa mau ditambahkan lagi? Setelah dia sudah selesai, saya bilang, oke, saya sebenarnya sepakat mbak ya dengan sampean mengkritisi pemateri di depan, cuman sedikit berbeda dan coba kita renungkan. Dia jawabnya 3 menit, saya cukup 30 detik dan alhamdulillah ketika itu, oh iya juga ya. Akhirnya dia bingung. Nah di sini teman-teman bahwa seni berbicara di depan umum itu bukan tentang siapa yang banyak baca buku, tapi siapa yang tahu teknik dan dia sering ambil jam terbang. Maka saya sarankan di sini teman-teman mapolong belah makompol kereta, bener. Mapolong belah makompol kereta, keren jargonnya, nanti bisa diangkat tahun ke tahun dan Kompas akan lebih keren daripada organisasi kecamatan yang lain. Amin Allahumma. Ya, dari sini seni berbicara di depan umum. Silakan Kak, lanjut. Kenyataannya, kalau kita bahas tentang public speaking, bisa jadi seperti ini. Lanjut. Kita sering takut. Bahkan walaupun hanya berbicara di depan umum, kalau di Amerika, penelitian pada tahun 2019, public speaking lebih ditakuti daripada kematian. Kematian itu masih belasan persen. Kalau yang ini, 2 peneliti ada yang bilang 24 kalau nggak salah, dan yang satunya 29%. Dalam artian memang mudah bagi orang yang punya bekal, kayak masnya mungkin sudah pernah perform. Tapi kalau bagi orang yang tidak biasa, maka ya Allah, ya Allah, semoga ngerti enggak untuk aku ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wiridnya malah banter. Ya. Tapi gini teman-teman, kalau kita di kandang sendiri, kita berani masih wajar. Karena kita sudah kenal sama kakaknya, sudah ketemu satu hari sama Mas Ahmad, sudah kenal dari kampus ataupun saat makrab. Tapi teman-teman perlu diketahui, saat sampean ada di forum Jawa Timur, ada di forum lingkup nasional, di sana banyak orang yang sok-sokan. Kadang, Pak, dari mana Mas? Dari Madura. Padahal kita misalkan kompetisi debat ya, dari Madura Pak. Kadang dijawab gini, loh, gak pulang Pak. Dari statementnya seperti itu sudah meremehkan kita. Maka dari ini saya anak desa asli dari Maneron ingin membuktikan bahwa saya bisa seperti mereka. Tepuk tangan dong. Ya, selanjutnya paling tidak ada yang seperti ini. Bingung teman-teman. Terus lanjut. Perhatikan 3V. Ini yang saya maksud tadi. Teman-teman, sebelum berbicara, saya sudah menilai tingkat kualitas public speaking-nya. Yang pertama 3V itu adalah visual. Visual itu tidak mungkin saya diundang untuk mengisi public speaking, tapi saya
memakai pakaian pramuka. Cocok nggak? Nggak cocok. Jadi visual itu teman-teman, sampean saat berada di kursi, yang punya kursi, maju ke depan, audiens itu sudah memperhatikan. Misalkan kami panggil peserta selanjutnya, delegasi dari kecamatan 10 Bangkalan, kami panggil Asror. Kemudian kita jalannya, misalkan, atau enggak Asror. Kita kan mau perform nih, anggap lomba debat ilmiah, lomba pidato. Nah dari sini teman-teman, jalan kita, penampilan kita, mimik muka kita itu harus dikondisikan. Paham? Jadi visual ini sangat pengaruhnya paling besar daripada hanya ucapan. Jadi visual itu melingkupi pakaian, cara jalan kita, cara duduk kita. Terus saat pegang mikrofon pun, perhatikan, mikrofon apalagi yang ada kabelnya, kadang kita sampai habis itu kan. Ya, seperti itu. Ini visual melingkupi, bisa dicatat karena ilmu yang ditulis akan lebih abadi daripada ilmu yang hanya sekedar diingat. Kalau diingat, kita duduk paling nanti disuruh makan udah lupa. Ya, terus visual itu juga melingkupi mimik muka. Ada nggak orang yang bilang seperti ini? Jadi teman-teman, kita sebagai generasi Kompas harus bisa menjadi agent of change agar kita bisa memberikan perubahan positif terhadap daerah kita. Mukanya datar, mana yang semangat, mana yang sedih, mana yang terharu. Contoh, misalnya ini, Mbak Anis. Sekarang saya baru kenal dia doang. Banyak sama Wardah. Misalkan Mbak Wardah, hari ini saya harus balik dulu ya, karena saya dapat telepon barusan ada salah satu teman saya yang kecelakaan, sehingga saya harus menjenguk dan mengunjungi dia di salah satu rumah sakit di Bangkalan. Itu kan enak donasinya. Bukan berarti kita bilang, Wardah, aku mau pulang duluan ya, temanku loh kecelakaan, dia katanya mau meninggal. Gak cocok teman-teman. Ada orang yang seperti itu. Informasinya apa, ekspresinya apa gitu loh. Jadi di sini visual itu melingkupi mimik muka, apa yang kita lihat dari jalan-jalan dan membuka opening saat dia presentasi. Lanjut Kak. Yang kedua, selain visual, volume. Sebetulnya kita pakai kayak gini juga nggak begitu masalah, masih terdengar. Cuma kalau isinya 2 jam, harus beli larutan jam kaki 3. Ya, sehingga fasilitas ini sangat memungkinkan untuk saya gunakan gitu ya. Volume ini mempengaruhi 38%. Ini sesuai dengan penelitian ya, bukan hanya sekedar ngomong. Volume itu penting teman-teman. Jangan sampai saat teman-teman presentasi nanti di kampus masing-masing, pesertanya misalkan 32, tetap presentasi. Kalau di kelas kan jelas, nggak pakai mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin, saya dari jurusan kedokteran. Di sini saya akan presentasi tentang macam-macam kesehatan. Gak enak didengar itu ya. Tapi kita volumenya harus sesuai dengan audiens. Misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sudah menunjukkan kita meyakinkan, bukan berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ini mau presentasi atau kan seperti itu. Jadi di sini volume itu penting ya untuk kita sesuaikan. Dan yang ketiga, verbal. Saya mau nanya nih kepada orang yang kayaknya menarik untuk saya tanyakan. Verbal itu apa menurut? Verbal. Maju dong, biar lebih berinteraksi dengan tepuk tangan dong, mau maju nih. Ya, yang kamu ketahui, visual itu penglihatan, busana, volume sudah ada di
di salon, sound system. Kira-kira kalau verbal menurut masnya apa? Sini dulu. Ya. Pegang dulu dong, masa dipegangin ya? Silakan, pegang dulu. Posisinya gimana nih kalau versi cowok, nanti saya kasih tahu di akhir acara cara berdirinya cowok, cara berdirinya cewek. Silakan. Iya, nanti habis perkenalan verbal itu apa? Obat-obatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisam dari kampus STKMP Tenggara. Pendidikan Bahasa Indo. maksudnya karena harus belajar banyak ini. Ya. What is this about verbal? What do you mean? Verbal apa? Perbuatan. Verbal. Silakan, biar ada inovasi dalam training ini. Saya kasih kesempatan kamu untuk milih temannya yang belum maju. Harus cewek. Pilih. Tahunya apa tim? Cowok bebas memilih. Yang nggak kamu kenal. Kalau kenal ngapain kita komunikasi? Tahu apa? Bentar, ini temanya apa? Makrab. Kalau kamu makrab tetap itu saja, kapan makrab dengan yang lain? Silakan. 1, 2, 3. Bisa. Nah, bisa. Sudah. Ini aja. Mana bisa? Oh, ya, tuh. Nah, kasih tahu. Cowok itu benar. Kamu. Enggak. Ya. Ini dong. Coba. Yes. Apakah dari kedua ini sudah kenal? Kenalan dulu. Belum kenal. Saya pengen tahu cara kenalan versi mahasiswa itu seperti apa.